الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan nikmat yang tiada terhingga kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, azakumullah. Alhamdulillah, di malam ini kita memasuki tanggal 6 Rajab tahun 1446 Hijriah, bertepatan 5 Januari 2025 Masehi. Mengenai bulan Rajab, sesama kita ketahui, kita ulang kembali, kita ingatkan kembali bahwasanya bulan Rajab salah satu di antara bulan haram, bulan yang dimuliakan, dan itu sudah lama, sejak zaman dahulu itu bulan haram sudah dimuliakan oleh orang-orang Arab jahiliyah. Di bulan haram mereka tidak ada berperang. Di bulan haram mereka tidak menumpahkan darah. Jadi mereka betul-betul menjaga kemuliaan bulan haram, bulan yang suci. Sampai di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tetap dijaga. Adapun ada waktu sesaat ketika Fathul Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam diizinkan untuk melakukan peperangan. Itu sesaat sampai waktu asar. Dan setelah itu diharamkan sampai akhir zaman. Tidak boleh berperang di tanah haram, begitu juga di bulan-bulan haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 36, nanti bisa dilihat kembali, naidata syuhurin Allah isna arab, sesungguhnya jumlah bilangan di sisi Allah Subhanahu wa taala bulan itu 12 bulan. Fiha, yang telah Allah tetapkan, yauma khalaqas samawati wal ard, diciptakannya langit dan bumi, minha arba'atun hurum, di antaranya adalah 4 bulan haram. Kita perhatikan melihat merujuk ke tafsir Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah yang menjelaskan tentang mana saja bulan haram, yakni itu bulan Mudhar, dinisbahkan ke suku Mudhar, yang berturut-turut Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram. Yang bulan banyak orang-orang dulu zaman Nabi Ibrahim banyak melakukan umrah di bulan Rajab. Untuk Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram, di Dzulqa'dah mereka siap-siap untuk menunaikan ibadah haji. Dzulhijjah bulan haji dan Al-Muharram mereka kembali ke negeri mereka masing-masing. Itu salah satu tidak adanya peperangan di Muhammad untuk bisa ziarah ke Baitul Haram. Itu diantara yang bisa kita ingatkan, dan jangan kita berbuat dosa. Jangan menzolimi dirimu sendiri. Tidak boleh kita berbuat dosa. Berbuat dosa di bulan haram berbeda ganjarannya di bulan-bulan selain bulan haram. Jadi dilipat gandakan. Sebagaimana amal soleh juga dilipat gandakan di bulan haram. Dan inilah bulan yang dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Thaifatul, ada yang ingat
Thaifatul Ma'arif. Thaifatul Ma'arif sebuah kitabnya, beliau menjelaskan bahwasanya bulan Rajab itu bulan menanam. Lalu Sya'ban itu menyiram dan Ramadan itu bulan panen. Jadi di bulan Rajab ini kita sudah mulai menumbuhkan benih-benih ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah mulai kita belajar berpuasa, belajar membaca Al-Qur'an, belajar salat malam dan seterusnya. Seluruh amal soleh. Jadi di bulan Sya'ban dikuatkan lagi karena kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, tidak ada yang dijumpai selain bulan Ramadan Nabi banyak berpuasa melainkan di bulan Sya'ban. Jadi kita sudah mulai melatihnya, dan orang soleh terdahulu 6 bulan sebelum memasuki bulan Ramadan mereka berdoa kepada Allah agar diperjumpakan, agar bersua dengan bulan Ramadan. Tentunya dengan hidayah mudahnya beribadah kepada Allah. Dan begitu juga 6 bulan berikutnya mereka berdoa kepada Allah agar diterima ibadah mereka selama bulan Ramadan. Tapi sedikit itu mengenai kita berada sekarang di bulan haram, yakni di bulan Rajab. Mudah-mudahan itu bisa memotivasi kita, menumbuhkan keinginan kita untuk melatih ibadah agar di Ramadan kita sudah terbiasa. Jangan mulai di bulan Ramadan ibarat orang yang ingin berlomba atau bertanding, langsung bertanding. Itu tidak akan mahir dalam permainan, dalam pertandingan. Akan tetapi latihan dulu. Lihatlah atlet-atlet, mereka latihan dulu. Dan kita mulai dari sekarang melatih diri kita, mengekang hawa nafsu kita. Mudah-mudahan di Ramadan kita menikmati dan mendapatkan simpanan yang banyak di bulan Ramadan. Yakni simpanan yang Allah simpan seperti ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, seperti dilimpahkan berlipat ganda pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan medali takwa dan seterusnya. Banyak sekali keutamaan di bulan Ramadan. Ikhwani fiddin, azakumullah. Kita insyaallah di malam ini adalah pertemuan yang ke-26 di dalam pelajaran kita Kasyfus Syubhat. Pertemuan yang ke-26. Ini kalau tidak tidak salah kita sudah hampir masuk di terakhir ini. Kalau kita gas bisa sekali pertemuan ini. Tetapi kita santai-santai saja. Mungkin insyaallah pertemuan sekarang dan yang akan datang itu bisa selesai insyaallah. Itu bisa selesai tergantung penjelasannya. Kalau kita ingin panjang menjelaskannya, itu bisa sampai bulan Sya'ban. Tapi jika kita ingin mengetahui, karena sebelumnya ini bagian ujung ini telah dibahas pada sebelum-sebelumnya. Jadi Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala itu menekankan kembali dan bahkan mengulang kembali bagaimana tauhid itu sebenarnya. Tapi langsung saja kita dengarkan apa yang dibawakan oleh muallif rahimahullah ta'ala pada kitab Kasyfus Syubhat. Tafadhol. فقال إبراهيم أما إليك فلا قالوا فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرفها على إبراهيم فالجواب أن هذا من جنس السبحة الأولى فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه فإنه كما قال الله تعالى فيه شديد القوى سورة النجم
Al-ayah al-khamisah. Falau adinallahu lahu an ya'khudha nara Ibrahim wa ma hawlaha minal ardi wal jibal wa yulqiyaha fil masyriqi awil maghribi la fa'ala. Walau amarahu an yada'a Ibrahim fi makanin ba'idin anhum la fa'ala. Walau amarahu an yarfa'ahu ila as-sama'i la fa'ala. Wa hadza karajulin ghaniyyin lahu malun kasirun yara rajulan muhtajan fayuridu alaihi an yuqaridah aw an yahabahu syai'an yaqadi bihi hajatahu fayaqba dzalika rajul al-muhtaju an ya'khudha wa yasbiru ila an ya'tiyahu Allahu birizqi la minnata fihi li ahadin fa aina hadza min istighasatil ibadati wasyirki law kanu yafqahun. Mereka memiliki subhat yang lain, yakni berkenaan dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam tak kala dilemparkan ke dalam api. Ketika itu Jibril alaihissalam menawarkan kepadanya bantuan dengan mengatakan, apakah engkau perlu bantuan? Maka Ibrahim berkata, adapun kepadamu saya sama sekali tidak butuh. Mereka mengatakan, seandainya istighosah kepada Jibril itu syirik, niscaya Jibril alaihissalam tidak akan menawarkannya kepada Ibrahim. Kita jawab, ini termasuk jenis subhat yang pertama. Jibril alaihissalam menawarkan bantuan kepada Ibrahim alaihissalam dalam perkara yang Jibril mampu melaksanakannya. Karena sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, Dia sangat kuat dalam surat An-Najm ayat 5. Asal Allah mengizinkannya untuk mengambil api yang membakar Ibrahim alaihissalam, tanah atau gunung yang ada di sekitarnya, lalu melemparkannya ke barat dan ke timur, niscaya Dia mampu mengerjakannya. Kalau Allah memerintahkannya untuk memindahkan Ibrahim ke tempat yang jauh dari mereka, niscaya Dia mampu mengerjakan. Kalau saja Jibril diperintahkan untuk mengangkatnya ke langit, niscaya akan dilakukannya. Hal ini sebagaimana seorang laki-laki kaya raya yang memiliki banyak harta melihat ada orang lain yang membutuhkan, lalu dia menawarkan kepada orang yang membutuhkan untuk menghutangnya, atau dia memberikan sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya. Akan tetapi orang ini menolaknya dan ingin bersabar saja hingga Allah mendatangkan rezeki kepadanya, sehingga tidak berhutang budi kepada orang lain. Manakah kesamaan antara permintaan tolong dalam kisah Ibrahim di atas dengan permintaan tolong dalam ibadah dan kesyirikan yang mereka kerjakan, jika mereka benar-benar orang yang memahami? Taib. Di paragraf ini Syekh rahimahullah ta'ala itu membawakan subhat yang lain. Jadi sudah berapa syubhat ini? Sudah belasan syubhat kita pelajari. Dan yang terbesar sudah kita lewati. Ada 7 atau 8 jawaban bantahan tentang syubhat tersebut. Dan ini adalah syubhat yang lain. Ini mungkin syubhat yang terakhir pada bagian matan ini, pada kitab kita yang pelajari ini. Jadi orang-orang itu mengambil ahlu syubhat, mengambil syubhat dengan kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Di mana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika akan dibakar oleh penguasa yang zalim, Raja Namrud ketika itu, maka datanglah malaikat Jibril untuk menawarkan bantuan. Jibril datang untuk menawarkan bantuan, maka Nabi Ibrahim itu menolak bantuan tersebut. Tidak mau menerima bantuan tersebut. Karena Nabi Ibrahim yakin Rabb-nya akan membantunya. Nabi Ibrahim yakin. Kemudian yang dibawakan
oleh orang ini bahwasanya seandainya, jadi syubhat mereka itu di dalam paragraf ini, kalaulah seandainya istighosah itu dilarang, tentunya Jibril tidak menawarkan kepada Nabi Ibrahim. Di situ. Seandainya itu dilarang, tentu Jibril tidak akan menawarkan diri untuk membantu Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu dibantah syubhat oleh muallif bahwasanya ketahuilah Jibril yang menawarkan bantuan itu memiliki kemampuan. Apa kemampuannya? Jibril yang Nabi SAW menggambarkan bentuknya pertama kali berjumpa di Gua Hira itu meliputi ufuk, memiliki 600 sayap, besar, kuat. Dan malaikat Jibril alaihissalam di dalam surah An-Najm disebutkan di sini allamahu syadidul quwa, yang telah diajarkan oleh Jibril, yang Jibril itu sangat kuat malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril menawarkan bantuan, itu malaikat Jibril mampu melakukannya. Sebagaimana dijelaskan oleh muallif, untuk mengangkat Nabi Ibrahim, memindahkan ke timur ke barat, itu mudah bagi malaikat Jibril alaihissalam. Jadi sama syubhat mereka ketika di pertemuan kita sebelumnya. Lihatlah manusia ketika dibangkitkan di yaumil mahsyar, mereka meminta bantuan kepada kepada Nabi Adam alaihissalam, kemudian kepada Nabi Nuh, kemudian kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, Nabi Isa, yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Kalau syubhat mereka di pertemuan kita yang lalu, mereka menyamakan istighosah dengan syafaatul uzma, yang kita ketahui bahwasanya Nabi SAW yang hanya memiliki syafaatul uzma, hak wewenang Nabi SAW. Jadi ketika diminta kepada Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam dikatakan Abul Bashar, bapaknya, kakek moyangnya manusia yang diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangannya. Lalu Nabi Adam alaihissalam mengatakan bahwasanya dia mempunyai dosa yang belum pernah orang melakukannya. Karena beliaulah manusia yang pertama. Jadi belum ada orang yang berbuat dosa seperti beliau, yang mendekati pohon yang dilarang. Akhirnya dicampakkan ke bumi, dikeluarkan dari sorga. Pergi manusia ke Nabi Nuh berbondong-bondong. Nabi Nuh pun juga mengatakan bahwasanya dia telah melakukan dosa sebagaimana Nabi Adam yang belum pernah dilakukan oleh manusia sebelumnya. Jadi Nabi Nuh alaihissalam berdoa agar semuanya dimusnahkan kaumnya. Dimusnahkan dengan banjir bandang yang kita ketahui. Ada Nabi Nuh merasa berdosa dengan doanya itu. Kemudian pergi mereka kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun mengakui sudah berbuat dosa, yaitu dengan berbohong. Padahal berbohong Nabi Ibrahim ini bukan berbohong kadzib yang kita ketahui. Akan tetapi berbohong apa yang pernah kita bahas? Ingat waktu membahas tentang Nabi Ibrahim? Berbohong yang dia tidak berbohong. Ada yang ingat istilahnya? Bukan berkilah, ada istilah syar'inya. Terlupa pula. Jadi seolah-olah seperti kita contohkan waktu itu, kalau masih ingat, misalnya ada orang bertanya kepada kita, nampak si fulan katanya. Lalu kita pindah. Selama saya di sini, itu saya tidak melihatnya. Sebenarnya dia tidak berbohong, tetapi seolah-olah berbohong seperti itu. Nabi Ibrahim ketika ditanya seluruh berhala-berhala itu hancur, tinggal satu berhala yang besar, Nabi Ibrahim mengatakan, tanya kepada berhala itu. Sebenarnya Nabi Ibrahim tidak berbohong. Dan ketika kisah beliau bersama istrinya Sarah itu akan dibunuh oleh penguasa Mesir, lalu Nabi Ibrahim mengatakan bahwa Sarah bukan istrinya, tetapi saudarinya. Jadi itu bukan berbohong. Maksudnya Nabi Ibrahim menyelamatkan agar tidak dibunuh. Karena penguasa Mesir apabila mengetahui perempuan yang cantik memiliki suami, suaminya akan dibunuh.
Jadi semacam itu. Jadi sebenarnya Nabi Ibrahim tidak sakit, tetapi dan waktu diajak ada acara berhala, menyembah berhala, Nabi Ibrahim mengatakan, sesungguhnya aku sakit, ini marid. Maksudnya Nabi Ibrahim bukan sakit badannya, tetapi sakit hatinya melihat orang melakukan penyembahan terhadap berhala. Tauriyah, tauriyah. Jadi bukan berbohong, tapi tauriyah. Tauriyah seolah-olah berbohong. Dan itu juga dilakukan oleh ulama di zaman Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala ketika terjadi fitnah bahwasanya ketika itu penguasa, pemimpin berkeyakinan Mu'tazilah mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Dan di antara ulama untuk menyelamatkan dirinya, karena barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu kalamullah akan dipenggal, akan dihabisi, akan dibunuh. Jadi ada yang melakukan seperti itu, melakukan tauriyah, lalu mengatakan sesungguhnya Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, yang kitab-kitab itu dikatakan ini adalah makhluk. Jadi dia bukan mengatakan kitab suci itu makhluk, tetapi mengatakan tangannya, jarinya yang digenggamnya. Ini adalah makhluk. Jadi yang ini bentuknya berbohong, tetapi itu bukan berbohong. Berbeda dengan taqiyahnya orang Syiah. Orang Syiah itu memang syiar mereka, agama kebohongan. Taib. Kita lanjutkan dengan subhat yang ada pada paragraf ini. Kemudian Syekh rahimahullah ta'ala mengibaratkan ini seperti penolakan Nabi Ibrahim itu seperti orang kaya menawarkan kepada seseorang yang membutuhkan. Lalu orang yang membutuhkan ini menolaknya. Karena dia tidak mau orang berbalas budi dan dia yakin nanti Allah akan memberikan rezeki kepadanya. Dia hanya bersabar dan dia yakin Allah akan memberikannya rezeki. Jadi penawaran malaikat Jibril sama dengan penawaran orang kaya yang ingin membantu orang yang membutuhkan. Jadi orang yang kaya itu kan dia bisa membantu dengan hartanya. Begitu juga Jibril mampu melakukan yang dia membantu Nabi Ibrahim alaihissalam. Adapun istighasah yang dilakukan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang pelaku kesyirikan, mana mereka menyamakan, mana kesamaan antara kisah Nabi Ibrahim atau perumpamaan orang ibarat orang kaya dengan istighasah yang mereka anggap itu. Mana kesamaannya? Mereka beristighasah kepada pergi ke kuburan-kuburan wali, kepada orang-orang yang telah meninggal, kepada orang-orang yang tidak mampu melakukannya, yang tidak memiliki ilmu tentang hal yang gaib, tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Ini mana sama perbedaan yang mereka melakukan istighasah kesyirikan dengan istighasah yang, dan kita contohkan juga bagaimana para sahabat beristighasah, minta istighasah kepada Nabi untuk diturunkan hujan. Nabi mampu melakukannya. Maka waktu itu hari Jumat, Nabi sedang berkhutbah, datang sahabat, "Ya Rasulullah, telah mati hewan-hewan kami, sudah kering kebun-kebun kami, sudah terjadi kemarau. Maka turunkanlah, berdoalah kepada Allah, turunkan hujan." Jadi bukan Nabi yang menurunkan hujan, Nabi berdoa kepada Allah agar diturunkan hujan. Belum Nabi selesai berdoa, baru turun tangannya, langsung berkumpul awan di sekitar Madinah, langsung hujan, turun hujan. Di satu pekan berikutnya, Nabi sedang berkhutbah di hari Jumat juga, datang lagi orang itu. "Ya Rasulullah, telah hanyut hewan-hewan kami dan telah rusak kebun-kebun kami." Rupanya satu pekan hujan. Maka berdoalah, mintalah kepada Allah agar dihentikan hujan ini. Lalu dihentikan. Setelah Nabi wafat, tidak ada dijumpai satu riwayat pun para sahabat meminta ke kubur Nabi. Di zaman Umar, ketika terjadi kemarau, maka Umar meminta bukan ke kubur Nabi, tetapi kepada Abbas, paman Nabi bin Abdul Muthalib, agar berdoa kepada Allah diturunkan hujan. Di sini jelaslah bagi kita, kalaulah kita tidak mengetahui syubhat mereka, kita terbawa ke dalam pemikiran kesyirikan mereka. Wal'iyadzubillah. Taib. Kemudian kita sedikit mengenang bagaimana Nabi Ibrahim. Ini telah kita paparkan di Usulul Salasah untuk mengulang beberapa tentang Nabi Ibrahim, bahwasanya Nabi Ibrahim itu adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dari beliau lahirlah
putranya Ismail, kemudian Ishak alaihimussalam, dari Ishak lahirlah Nabi Yakub dan seterusnya Bani Israel sampai Nabi Isa. Dan dari Nabi Ismail tidak ada nabi sampai ke Bani Hashim. Abdul Muthalib, Abdullah, baru Nabi Muhammad SAW. Jadi porosnya para nabi dan rasul itu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim milahnya adalah yang hanif, yang cenderung kepada tauhid, menjauhi kesyirikan. Ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Itu diperintahkan untuk mengikuti milahnya Ibrahim yang hanif. Kemudian Nabi Ibrahim adalah kekasih Allah. Ittakhadzul Ibrahima wattakhadhu Ibrahima khalila, dan dijadikan Ibrahim itu, kami menjadikan Ibrahim itu sebagai khalil, sebagai kekasih yang khullah, tingkat cinta yang paling tinggi, melebihi hub, melebihi mahabbah. Tidak ada kecintaan yang melebihi khullah, khalil. Dan cinta khalil, cinta khullah di khalil itu tidak ada sedikit pun celah atau kekurangan, sempurna. Lihatlah Nabi Ibrahim, apapun yang diperintahkan oleh Allah dikerjakannya semua, diamalkannya semua. Ketika bermimpi, dia menyembelih anaknya, putranya Ismail yang lama ditunggunya, disembelihnya. Dan akhirnya terjadilah syariat ibadah kurban, ditukar dengan kibas. Nah, jadi semua dilakukan, mulai dari yang kecil sampai yang besar dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Lalu salawat yang paling sempurna, yang dianjurkan oleh Nabi adalah salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya. Jadi masih banyak keutamaan Nabi Ibrahim alaihi salam. Baik. Adapun perintah Allah, jadi Nabi Ibrahim ketika itu berdoa hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku penolong. Jadi dia tidak membutuhkan pertolongan Jibril. Perhatikan. Nabi Ibrahim tidak membutuhkan pertolongan Jibril. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku dan dialah senikmat, sebaik-baik penolong. Perhatikan bagaimana Nabi Ibrahim yakin dengan Rabb-Nya. Adapun tentang kisah beliau ketika dikumpulkan kayu bakar, Allah abadikan dalam surah Al-Anbiya ayat 69. Qulna ya nar. Jadi Allah Ta'ala berfirman kepada api, ya nar, wahai api, kuni barda, jadilah engkau dingin, wasalaman ala Ibrahim, dan selamatkanlah Ibrahim. Jadi ketika itu, kata Al-Hafiz Ibnu Katsir, yang terbakar itu cuman tali pengikat Nabi Ibrahim. Bulu Nabi Ibrahim pun sedikit pun tidak disentuh oleh api. Yang habis itu adalah tali pengikat Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ketika, perhatikan, Allah memerintahkan kepada api kuni barda, wahai api dinginlah, wasalaman ala Ibrahim. Ini wasalaman ala Ibrahim. Kata ulama tafsir, Allah mengatakan wasalaman ala Ibrahim, selamatkanlah Ibrahim. Seandainya hanya ya naru kuni barda, wahai api dinginlah, maka bisa jadi dinginnya yang sangat membeku. Tetapi Allah mengatakan wasalaman ala Ibrahim. Jadi dinginnya itu bukan dingin yang mencelakakan. Nah, jadi selamatkanlah Ibrahim. Setelah api padam, kayu-kayu yang dibakar, unggun yang tadi dikumpulkan oleh masyarakat, penguasa ketika itu habis, dan dilihatlah orang-orang Nabi Ibrahim masih tetap utuh. Ayahnya sendiri mengatakan, sebaik-baik, wahai Ibrahim, sebaik-baik Tuhan adalah Tuhanmu. Lalu diakuinya oleh ayahnya bahwanya sebaik-baik Tuhan adalah Tuhanmu. Padahal kita mengetahui Azar adalah orang penyembah berhala dan berprofesi sebagai pembuat berhala. Baik. Lanjutkan ke paragraf berikutnya.
akan menutup pembahasan ini insyaallah subhanahu wa ta'ala dengan satu masalah yang besar dan penting sekali yang merupakan inti dari pembahasan yang lalu. Kita sendirikan pembicaraan ini mengingat betapa pentingnya masalah ini dan betapa banyak orang salah memahami masalah ini. Kita katakan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa tauhid wajib diwujudkan dalam hati dengan lisan dan perbuatan. Apabila salah satu saja dari ketiganya tidak ada pada seseorang, maka orang tersebut belum dikatakan sebagai muslim. Apabila dia telah mengetahui tauhid tetapi tidak mau mengamalkannya, maka dia dihukumi kafir mu'annid, orang kafir yang membangkang, seperti kafirannya Fir'aun, Iblis dan yang semisalnya. Baik. Jadi sudah ada tanda-tanda dari Syekh. Wa naqtimul kalam. Jadi diakhiri ini. Jadi kata Syekh, ini sudah kalimat terakhir ini kan. Kadang sedih juga kita berpisah dengan Kasyfus Syubhat. Kita sudah berada di bagian terakhir. Jadi beliau akan menutup dengan pembahasan yang sangat besar, pembahasan yang sangat agung untuk menekan kembali masalah tauhid. Bahwasanya tauhid itu selayaknya bagi seorang insan, seorang manusia hamba Allah harus diyakini dalam hatinya. Kemudian sesuai dengan lisannya dan amal perbuatannya. Itulah tauhid yang benar, tauhid yang kokoh, tauhid yang didakwahkan oleh para nabi dan rasul, dan sebesar-besar perintah Allah, seagung-agungnya perintah Allah Subhanahu wa taala dan inti dari agama ini. Beliau mengingatkan kembali ke kita pada bagian akhir, dan ini adalah pembahasan yang agung katanya. Bagaimana Syekh menekankan agar kita betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala bentuk kesyirikan. Dan ini Kasyfus Syubhat membongkar kesyirikan sampai ke akar-akar. Tidak boleh berbuat syirik sedikit pun. Kita mengetahui bagaimana orang bertawasul, orang beristighosah, orang bersyafaat, seluruhnya. Berapa banyak syubhat yang kita pelajari masalah kesyirikan, itu semuanya diluruskan oleh Syekh rahimahullah taala. Ini begini yang benar, begini. Sampai-sampai pengakuan orang dahulu itu sebenarnya kami tidak menyembah mereka, akan tetapi menyembah Allah maksudnya. Ma na'buduhum illa yukaribuna ilallahi zulfa. Jadi kami tidak menyembah mereka, tetapi maksud kami dengan perantaraan mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidak. Seandainya itu bisa langsung, untuk apa pakai perantara? Tidak ada. Dan ini tidak diakui oleh orang-orang dari pemahaman yang lain. Harus ada perantara. Kita ini orang yang kotor, orang yang tidak taat kepada Allah, kita banyak dosa, harus ada wali-wali orang soleh sebagai perantara kepada Allah. Sementara Allah mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Tidak ada mengatakan mintalah perantaraan orang ini, mintalah, tidak ada. Langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi Ibrahim, lihatlah tauhidnya Nabi Ibrahim. Ketika ditawarkan bantuan oleh Jibril, yang Jibril itu mampu memberikan bantuan, wa 'allamahu syadidul quwa, akan tetapi beliau mengatakan hasbunallah. Cukuplah Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dicontohkan oleh Abul Anbiya, dan Nabi Ibrahim adalah simbol tauhid, dan seluruh para nabi, hatta Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mengikuti milah Ibrahim yang hanif. Kemudian, dan semuanya itu harus dikumpulkan, harus sesuai. Di dalam syarahnya Syekh Muhammad Shalih bin Utsaimin rahimahullah taala membawakan hadis yang sama-sama kita ketahui bahwasanya apabila bersih di dalam itu, maka akan nampak dari anggota badan, lisan dan anggota badannya. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya ketahuilah bahwasanya di dalam jasad itu ada sekumpulan daging, segumpal daging. Iza salahat salahat jasadul kullu. Apabila dia baik, maka baiklah jasad seluruhnya. Wa iza fasadat fasadat jasadul kullu ala wahya qalb. Itu dia yang harus kita bersihkan. Tazkiyatun nafs. Hati kita harus kita bersihkan dari segala kotoran.
yang terutama kesyirikan, kemunafikan, iri, dengki, hasad, sombong, ujub, takabur, semuanya harus kita bersihkan dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga dikatakan bahwasanya apabila hatinya mentauhidkan Allah, hatinya mentauhidkan Allah tetapi ucapan dan amal perbuatannya itu tidak sesuai. Dicontohkan di sini dinamakan dengan kafirun mu'anid, kafir yang membangkang, tidak mau melakukan. Seperti katanya kafir'aun, seperti Firaun. Firaun itu mengakui tauhid, maka ketika dia ditenggelamkan, itu dia beriman terhadap Robnya Musa dan Harun. Akan tetapi ketika dia bersahadat, di tafsir Mukatsir dijelaskan bahwasanya mulutnya disumpal agar tidak keluar semacam syahadat di zaman Bani Israel, dan menjadi pelajaran agar Fir'aun itu bagaimana menjadi pelajaran sampai akhir zaman. Dan kita mengetahui kalau di Mesir masih terdapat muminya, dan itu bisa menjadi pelajaran bagi umat-umat setelahnya. Begitu juga iblis seperti juga. Iblis mentauhidkan Allah dalam hatinya, tetapi ketika diperintahkan sujud kepada Adam, semuanya malaikat sujud, fasajadu illa iblis aba wastakbara wa amsalihah, dan semisalnya. Amsalihahnya termasuk orang-orang yang mengikuti manhajnya Fir'aun dan iblis, cara berfikirnya iblis dan Fir'aun dari anak cucu Adam. Taib. Istamir. Wahada yaghlitu fihi katsirun minan nas yaqulun hadza haqqun wa nahnu nafhamu hadza wa nashhadu annahu al-haqq walakin la naqulu alahu wa la yajuzu inda ahli baladina illa man wafaqahu wa ghayra dhalika min al-ahzab wa lam yadri al-miskin anna ghaliba a'immatul kufri ya'rifuna al-haqqa wa lam yaslukuhu illa li syai'in min al-a'dari kama qala ta'ala ishtaraw bi ayatillahi samanan qalila. Surat At-Taubah al-ayat 9. Wa ghayra dhalika min al-ayat ka qawlihi ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Surat Al-Baqarah ayat 146. Banyak manusia yang dalam masalah ini mengatakan sesungguhnya hal ini hak, benar, dan kami telah memahaminya dan mempersaksikan kebenaran ini, tapi kami tidak mampu melaksanakannya. Dan tidak boleh seseorang pun dari penduduk negeri kami berbuat sesuatu melainkan harus sepaham dengan mereka, berbuat syirik, dan alasan-alasan lainnya. Orang bodoh yang miskin pengetahuan ini tidak tahu bahwa kebanyakan para pemimpin kafir mengetahui yang hak, dan mereka tidak meninggalkannya kecuali dengan alasan sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Surat At-Taubah ayat 9. Dan ayat-ayat yang seperti lain, seperti mereka mengenal Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Surat Al-Baqarah ayat 126. Taib. Jadi di sini kata Syekh rahimahullah taala, sebenarnya mereka orang-orang, kebanyakan manusia, apalagi itu orang-orang pembesar seperti ulama-ulama, seperti orang yang mempelajari kiai-kiai, ustadz-ustadz, itu mengetahui kebenaran. Akan tetapi mereka mengatakan bahwasanya kami mengetahui ini adalah benar, ini ajaran Islam, kami itu mengetahui, tetapi kami tidak bisa menyelisihi penduduk negeri ini. Itu dah. Sebagaimana tadi kita berbincang, bagaimana kita meninggalkan takziah yang dilakukan oleh masyarakat kita, sehari, 2 hari, 3 hari membaca Yasin, itu sudah kebiasaan. Nanti apa kata orang, nanti itu. Dan Nabi memang tidak ada melakukannya. Nanti tidak enak kita sama orang. Jadi sebenarnya mengetahui kebenaran itu, bagaimana kebenaran itu, salah satu contohnya
Begitu juga dengan orang-orang yang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Lahab itu mengetahui bahwasanya anak dari saudaranya ini benar yang dibawanya. Abu Thalib pun membenarkan, tetapi tidak beriman kepada apa yang dibawa oleh anak saudaranya. Abu Lahab pun sebenarnya mengetahui, akan tapi keengganan, dan itu salah satu bagaimana hikmah yang belum kita ketahui, atau nanti insya Allah kita ketahui bagaimana Allah berbuat seperti itu. Dan ini menandakan bahwasanya orang-orang dekat Nabi SAW itu tidak bisa Nabi memberikan petunjuk. Dan Nabi pun bersedih ketika Abu Thalib wafat, menangis Nabi SAW ketika tidak mau Abu Thalib mengucapkan La ilaha illallah. Maka turunlah firman Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk orang yang engkau cintai. Jadi petunjuk itu wewenang Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya petunjuk hidayah taufik itu wewenang Allah Subhanahu wa taala. Adapun hidayatul irsyad, hidayatul bayan, petunjuk atau penjelasan, itu adalah bisa para nabi, orang-orang alim ulama, para dai, kita bisa melakukan penjelasan kepada saudara-saudari kita. Tetapi hidayah itu yakinilah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah yang berhak membalikkan hati orang dan menerima petunjuk tersebut. Ini disebutkan, dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti bisa dilihat surah Az-Zukhruf ayat 22. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan orang-orang yang enggan. Bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun. Bahkan mereka berkata, sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami orang-orang yang mendapat petunjuk dengan mengikuti jejak mereka. Begitu juga di ayat selanjutnya, wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Jadi sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka. Jadi bagaimana mereka sebenarnya mengetahui kebenaran, akan tetapi keengganan, tidak enakan dan menyembunyikan. Di sini disebutkan kenapa mereka menyembunyikan, ishtaro bi ayatillahi tsamanan qalila. Menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, yang murah. Di sini disebutkan juga ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ahlul kitab, dia mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Ini anak-anak kita ini. Coba tanya bapaknya di Stadion Kaharudin Nasution. Tanya, mana anaknya? Tahu itu yang dua itu anak saya tuh. Begitulah pengetahuan ahlul kitab terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi keingkaran, dengki, hasad yang Allah tutup hati mereka, mereka tidak menerima dan tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makanya kenapa di dalam akhir surah Al-Fatihah Yahudi itu maghdub, dimurkai, karena mereka mengetahui tetapi tidak mengamalkan, tidak beriman. Itu makanya mereka dimurkai. Dan kenapa orang-orang Nasara tersesat? Karena mereka tidak memiliki pengetahuan, tidak punya ilmu. Akhirnya mereka sesat. Meskipun setelah Nabi Muhammad SAW diutus, mereka pun tidak sesat, tetapi seperti orang Yahudi. Mereka mengetahui, tetapi mereka tidak mau beriman dan tidak mau mengamalkan. Jadi itu akhir dari pembahasan pada malam hari ini, bahwasanya ini ungkapan yang sangat agung bagaimana Syekh mengingatkan kembali bahwasanya tauhid itu harus terpatri dalam hati, diucapkan selaras dengan lisan dan juga dengan amalan. Insyaallah mungkin satu kali pertemuan lagi insyaallah kita bisa bersama-sama menyelesaikan kitab ini insyaallah. Satu kali pertemuan lagi insyaallah. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan Allah memberikan pemahaman kepada kita dalam mempelajari kitab ini. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyampaian, maka kita akhiri dengan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, minum. Nggak dia.